Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo dipun awali kalian salawat berbaik. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hauli minal ahwali muqtahimi ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana man madha ya wasi'a karami ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farij halal muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ilaikassalam. Bismillahirrahmanirrahim ilaikassalam. Khususan ila faridani sifat Rasul Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Khususan ila faridani sifat Rasul Sultan Aulia Syamsul Qadir Jailani. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Khususan pembagian yang ahli kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Khususan ila faridani sifat Rasul Haji Ahli Mahfud. Khususan ila faridani sifat Haji Sidi Aminah. Khususan ila faridani sifat Ibu Ali Marmawati. Khususan ila faridani sifat Bapak Sufyana. Khususan ila faridani sifat Haji Yahya Sulaiman. Khususan ila faridani sifat Ana Ahmad Nur Salim. Khususan ila faridani sifat Bapak Ahmad Qaniran. Khususan ila faridani sifat Ibu Siti Aminah. Khususan ila faridani sifat Bapak Rambiya. Khususan ila faridani sifat Ibu Kaini. Khususan ila faridani sifat Anak Sumantri. Khususan ila faridani sifat Bapak Suraji. Khususan ila faridani sifat sedaya ahli kubur kulalan panjenengan sedaya. Mugi-mugi dispunten sedaya dosa-dosa kalian Allah, diterami amal sae kalian Allah, padang dalan jembar kubure saged mantep-mantep jegrek sifat mutmainah yuji marang Gusti Allah kang Maha Suci. Lan mugi-mugi benjang kawula ugi sedaya ahli kubure mugi-mugi saged ditepungaken malih, diwajahaken malih, dikelempakaken malih datang swargane Allah taala. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين khususan ila qarindani raindo fi sedaya ingkang hadir wonten ing mriki majelis ugi sedaya keluarga anak keturunan kula lan panjenengan sedaya ingkang tasih gesang wonten alam dunya sedaya para guru-guru mugi-mugi dipun paringi panjang umure sehat badane mulya dunya akhirate paringi barokah uripe wonten dunya ngantos dumugi akhirate dipun tata kalian Allah keluargane dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah gadhahi keturunan ingkang saleh lan salihah pinaringan pitulungan tinggal bulan sayang kersani ridhani Allah Ta'ala la ilaha illallah Muhammad Rasulullah Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Al-Fatihah A'udzu billahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin doanya diikuti Bismillahirrahmanirrahim Rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahma Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli Allahumma aftah alayya futuhal arifin bihikmatika wansur alayya rahmataka wa dzakirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi 'ala ni'matin kulli hal. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur kepada Allah di kesempatan sore hari ini Allah izinkan, Allah pantaskan kita bisa kembali duduk di majelis ilmu. Mudah-mudahan kehadiran kita di tempat ini menambah kualitas keimanan kita, kualitas ibadah kita, kualitas ketakwaan kita, dan mudah-mudahan semakin hari, semakin waktu kita semakin menjadi pribadi-pribadi yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, salawat ma'assalam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah, hadirin yang hadir maupun pemirsa di TV dimanapun berada, ucapan jazakumullah khairan katsira dalam aturaken datang sedaya ingkang hadir kerantan kondisinya yang kemudian hujan, kondisinya yang kemudian tidak menentu cuacanya, tetapi Allah masih hadirkan keistiqomahan kepada hati kita. Sebabnya napa? Nek kula lan panjenengan sedaya niki mboten saged istiqomah, wajib izin. Karena napa? Karena nikmat yang Allah beri kepada kita tidak ada putusnya. Nikmat yang Allah berikan kepada kita itu istiqomah selalu diberikan. Hingga sampai dengan detik ini salah satunya kita bisa hadir di tempat ini salah satu nikmat Allah. Yang kedua nikmat sehat.
nikmat masih dicukupi oleh Allah, nikmat tubuh masih bisa bergerak kemana yang kita harapkan, kita inginkan. Termasuk yang paling terpenting, nikmat kita masih hidup di dunia. Jika kita masih hidup di dunia, itu artinya kita masih dipercaya oleh Allah untuk memperbaiki kondisi kehidupan kita, kualitas ibadah kita. Kapan berakhirnya? Jika nanti kita sudah pulang kembali kepada Allah. Oleh karena itu, ini wajib harus betul-betul diingatkan terus-menerus. Kita harus istiqomah, karena nikmat dari Allah tidak pernah ada putusnya. Kemudian yang kedua, kenapa kemudian kita harus istiqomah? Khususnya di dalam mencari ilmu, ya karena kita ini mengaku sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW. Kanjeng Nabi niku ketika mencari ilmu itu istiqomah. Maka kalau kita mengakui, boten akon-akon tok, tapi betul-betul mengakui sebagai umatnya dan berharap Rasulullah mau mengakui kita sebagai umatnya, tidak hanya akon-akon tok, tapi Rasulullah pun menjawab bahwa beliau mengakui kita sebagai umatnya. Salah satu syaratnya kita istiqomah di dalam mencari ilmu. Silakan mencari ilmu dimanapun berada, karena sesungguhnya tatkala kita mencari ilmu, ilmulah yang akan menjaga kita. Tapi tatkala kita sibuk mencari dunia, justru kitalah yang akan disibukkan menjaga dunia itu, menjaga harta itu. Oleh karena itu, mengawali ngaji kita dengan Syarhul Hikam, kitabnya Ibnu Athaillah As-Sakandari, saya mengutip ada nasihatnya malaikat Jibril yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Ada 3 nasihatnya malaikat Jibril secara langsung yang itu kemudian disampaikan kepada beliau. Nasihat yang pertama adalah Isma syi'ta fa innaka mayyitun. Bahasanya malaikat Jibril ini bahasa tidak kepada Nabi tetapi kepada umatnya tentunya. Karena ucapannya ini agak keras, ucapannya ini agak tegas. Wahai Muhammad, katakan kepada umatmu, hiduplah sesukamu karena sesungguhnya kamu pasti akan mati. Sakarepmu wis. Kate dadi wong apik, kate dadi wong elek, gak urusan aku, kata malaikat Jibril. Tetapi aku ingin memastikan bahwa mereka semuanya pasti akan mati. Maka ini kalimat nasihat yang pertama dari malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad untuk umat-umatnya. Sehingga benar bahwa sebaik-baik nasihat itu adalah kematian. Guyono kayak ya nopo, ya bahagia kayak nopo, tapi begitu diingatkan terhadap kematian, ada kesempatan kita itu menghela nafas panjang. Ada kesempatan kita itu kemudian berpikir kembali, iya ya urip iki gak sak lawase. Dan tatkala kemudian ada masalah, maka insya Allah kita tidak akan terlalu terbebani. Insya Allah masalah itu pasti akan selesai. Nek gak mari masalah ya mari wonge. Kalau tidak selesai masalahnya, selesai umurnya pasti selesai. Tidak mungkin tidak selesai. Makanya jangan pernah pesimis, jangan pernah berkecil hati. Ustaz, masalah kula kok dereng mantun mawon. Maka yang seperti itu juga hati-hati, itu bagian menjadi doa. Yang terucap masalah kula dereng mantun, alisanu biqauli doa, gak mari-mari kalian. Tapi kalau kemudian panjenengan gak ada masalah, mboten Ustaz wis ngoten niku jenenge wong urip wis ngoten niku. Orang-orang yang seperti ini secara tidak langsung insyaallah akan mengurangi beban masalahnya. Karena dalam satu teori psikologi, masalah tidak akan pernah jadi masalah kalau tidak dipermasalahkan. Sesuatu yang bukan masalah tapi kalau dipermasalahkan jadi masalah. Yuga kora-kora piring pecah, masalah apa mboten niku? Masalah. Tapi kalau panjenengan tidak mempermasalahkan, tidak masalah. Gak apa-apa nduk, gak apa-apa le, menemane hati-hati ya, tidak masalah, jadi pembelajaran. Tetapi sesuatu yang bukan masalah kemudian dipermasalahkan, misal Buyayu ngajar, terus kemudian masuk ke dalam kelas jadwalnya 7A, masuk ke kelas 7A. Ini kan bukan masalah. Ada yang mempermasalahkan, Buyayu jenengan niku durung wayahe mlebu kelas 7A. Lho jadwale saiki jam pertama kedua 7A, maka jadi masalah. Pemane musuh Buyayu, wah luar biasa. Deloken mana jadwale, wah. Jadi sekali lagi, sesuatu yang bukan masalah kalau dipermasalahkan jadi masalah. Tetapi sesuatu itu jika kemudian memang masalah, tapi jika tidak dipermasalahkan, ya enggak masalah. Yes ngono iku, wujudnya hidup, intinya hidup itu pasti selalu ada masalah. Yang penting tidak dipermasalahkan. Ini poin ini. Siapa yang tidak punya masalah di ruangan ini? Tidak ada, semuanya pasti punya masalah. Mbok cilik, mbok gede, tapi insya Allah dengan ngaji Al-Hikam, masalah sebesar apapun ini biasa mawon. Ketok cilik mau masa gawat dene model ya napa wis wujude ngoten niku. Pilihannya pasti selesai kok.
tidak ada masalah yang tidak selesai. Yaitu tadi, mari masalahnya apa mari wonge. Dan itu insya Allah pasti itu, tidak mungkin tidak. Nasihatnya malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad untuk umatnya. Kemudian yang kedua, nasihatnya malaikat Jibril kepada Rasulullah untuk disampaikan kepada umatnya adalah wa ahbibta minasyita fa innaka maqarikuhu. Wahai Muhammad, sampaikan kepada umatmu, katakan, cintailah yang kamu sukai, tetapi sesungguhnya engkau pasti akan berpisah dengannya. Cepat atau lambat pasti akan datang masa itu. Hanya nunggu giliran saja. Giliran kemarin, oh ya, giliran berikutnya nanti siapa? Pasti ada masanya itu. Makanya saya seringkali menyampaikan kepada istri bahwa sesungguhnya saat perpisahan kita itu pasti cepat atau lambat akan segera datang. Dan saya sudah mempersiapkan nyon sewu, kain kafan itu sudah beli. Kain kafan itu sudah beli, misalnya monggo Binara ini. Jadi kain kafan itu sudah beli, dan manakala datang waktu yang kemudian memang ditetapkan, ya sudah tinggal memakai, gak bingung, gak nggupono tonggo, gak nggupono dulur oleh golek kain kafan, apalagi kalau meninggalnya tengah malam bawe ngomosok spray putih. Makanya tetap kalau panjenengan itu sudah beli pakaian yang bertumpuk-tumpuk di lemari itu, sesekali jalan-jalan sebelahnya stasiun Sidoarjo itu ada orang-orang yang jual kebutuhan kematian itu, lah monggo silakan shopping di situ atau cari di Shopee pakai 12 barangkali ada yang murah. Saya tiap kemis. Saya tiap kemis itu shopping di situ. Jos nih, oke. Jadi silakan mempersiapkan diri. Dan insya Allah kalau menyadari bahwa akan ada saat di mana kita akan berpisah dengan pasangan, ya namanya masalah itu pasti ada, tapi tidak akan terlalu dibesar-besarkan. Yang ada adalah kemudian sebuah perasaan kerinduan karena menyiapkan saat di mana suatu saat nanti kita pasti akan berpisah. Ya berpisah dulu ya sebelum ketemu ya, berpisah terlebih dahulu. Makanya ada teman yang kemarin saya gendong waktu di Facebook itu, anaknya Ustadz Reno, ini teman guru agama di SMP 2 Buturan. Setelah istrinya meninggal, tatkala melahirkan anak yang kedua, Sareski. 100 hari persis insya Allah Pak Reno juga menyusul meninggal juga. Jadi kondisinya saya tahu betul perjalanannya. Makanya Reski itu tidak tahu, saya sendiri setiap saat-saat tertentu keuangan ke makamnya Pak Reno, ya sudah langsung berangkat ke sana. Bahkan pagi ngoten 5:30 mau berangkat ke sekolah dulu waktu masih tatap muka nggih berangkat datang makam ten lebo mriku. Makanya percaya tidak percaya Reski ini kalau ketemu saya manggilnya langsung ayah seketika itu. Pokoknya ketemu lo ayah gitu. Lah saya rata-rata gak kuat kalau sudah dapat panggilan ya Allah. Karena anak seusia itu ditinggal oleh kedua orang tua. Dan seringkali kata mbahnya kalau bangun tidur kadang masih mencari ibunya. Subhanallah ya. Makanya kita itu wajib bersyukurlah dengan keadaan yang seperti itu. Anak-anak kita juga harus diingatkan, didekatkan pada kehidupan yang seperti itu. Suatu masanya nanti kita tidak akan membersamai mereka lagi. Makanya nasihat-nasihat akan kematian wajib tersampaikan. Nduk, bapak itu lho gak suwe maneh bakale gak ono. Ibu lho gak suwe maneh bakale gak ono. Sampai sing nurut po, sampai dadi arek sing manut po. Orang tua itu gak neko-neko, anak nurut manut itu surga bagi orang tua. Perkara anak iki kok nyuwun sewu, sekolah diterima negeri apa swasta, kuliah negeri apa swasta atau sukses kerja gajinya berapa, tidak jadi ukuran mutlak wallahi. Orang tua itu pokoknya duwe anak nurut manut, solih solihah, insya Allah menjadi surganya bagi orang tua. Makanya sekali lagi nasihat kematian, nasihat perpisahan harus selalu sering kita sampaikan. Apalagi kalau di saat-saat ada masalah, tanamkan dalam hati, ya Allah, kalau nggak ada masalah kali garwo, kali yugo, suatu saat nanti lo kalau nggak ninggalaken garwo yugo, kok cek nemene kalau nika oleh kakune, cek nemene kalau nika oleh muring-muring dendam nyimpen amarai. Maka yang seperti itu insya Allah pelan-pelan akan menjadi lembut. Karena memang nasihat yang terbaik adalah kematian. Apalagi kalau ada kain kafan di rumah, ya sudah, kalau iman pas sedang turun, panjenengan pas sedang ada masalah, masing-masing kalau punya kain kafan, ambil kain kafan itu. Lalu kemudian peluk, katakan kepada diri panjenengan sendiri, wahai diriku, misalkan saya Fajar, wahai Fajar, opo sing kate mbok goleki nang alam dunya iki. Kate mbok terus-terusno. Awakmu kate dadi opo kate ini. Maka ngobrol sendiri seperti itu penting Bapak Ibu. Karena tujuannya adalah untuk kemudian sebagai self talk kalau bahasa psikologinya. Istilahnya menguatkan, reinforcement bahasa rodok modern ini, menguatkan hati kita biar kita itu sadar hidup itu enggak selamanya, pasti akan berpisah. Dan insya Allah secara alamiah
Seseorang itu kalau tahu akan datang saat perpisahan, insya Allah akan melakukan yang terbaik. Pasti akan melakukan yang terbaik. Kalau yakin, sadar, suatu saat akan berpisah. Sebagaimana cara sholat khusyuk adalah salah satunya menyadari, mengatakan seakan-akan bahwa ini sholat yang terakhir. Jadi sekali lagi, nasihatnya malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, kepada umatnya, yakni cintailah siapa yang kamu sukai, sesungguhnya engkau pasti akan berpisah. Dan nasihat yang ketiga dari malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad untuk disampaikan kepada umatnya, wa'mal masyita fa innaka majzi bihi. Berbuatlah sesukamu, karena sesungguhnya engkau akan dihisab dan dipertanyakan atas segala perilakumu yang sudah engkau perbuat di dunia. Sak dolim-dolimnya seseorang, dia pasti akan mengalami hisab, dia pasti akan mengalami pertanggungjawaban. Kita pun juga demikian. Tatkala kita ini dolim kepada keluarga, tatkala kita ini kemudian mengurangi hak-hak keluarga atas diri kita, maka nanti akan ada pertanggungjawabannya. Makanya kalau kemudian menemukan orang-orang yang mendolimi kita, menghujat kita, menghina kita, pun khawatir, biar Allah nanti yang akan memberikan balasan yang terbaik. Makanya di dalam Quran surat Al-Kautsar, inna a'tayna kal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Inna a'tayna kal kautsar, sesungguhnya wahai manusia, engkau sudah kuberikan nikmat yang sangat banyak, kata Allah. Aku meminta kepada engkau dua hal, fasholli, salatlah kamu, li rabbika wanhar, salatlah kamu dan menghadap kepadaku dan berkurbanlah. Inna syani'aka wal abtar, sesungguhnya orang-orang yang membencimu maka akan terputus. Ini bisa dimaknai aku engko sing bales. Nek awakmu iki ahli salat, awakmu iki gelem berkurban, jangan dimaknai berkurban itu hanya beli hewan kambing kurban, sapi, tapi maknai juga berkurban itu intan surullah yang surkum wa yutsabbit aqdamakum. Tatkala engkau mau menolong agama Allah, itu adalah bentuk kurban kita. Mau membagi sebagian waktu kita untuk yatim, untuk duafa, itu bentuk kurban kita. Makanya jangan khawatir para relawan, insya Allah pembela kita itu Allah yang langsung akan memberikan pembelaan. Karena apa? Kita memikirkan orang-orang yang memang dicukupi oleh Allah dengan keterbatasan-keterbatasan secara kehidupan dunianya. Tetapi di hadapan Allah belum tentu mereka yang terbatas, kita yang malah lebih, boleh jadi terbalik. Mereka justru yang sangat dimuliakan oleh Allah, kita justru yang terbatasi. Inyon sewu, kita itu betul secara fisik merasa tidak terbatasi. Tetapi kadang rasa syukur kita itu terbatasi oleh keadaan fisik kita yang sempurna ini. Orang-orang yang kemudian cacat, anak-anak yang kemudian yatim, duafa-duafa yang kemudian kondisi rumahnya seperti itu, mereka justru tidak terbatasi. Dan bahasanya Yai Anwar Zaid, mereka itu nanti akan cepat perhitungan hisabnya, gak kaken takonan. Karena hartanya gak banyak. Sedangkan kita yang mengumpul-ngumpulkan, wake. Ditakoi barangnya nopo mawon, digunakan untuk apa, manfaatnya seperti apa, dan lain sebagainya. Makanya berbahagialah orang-orang yang memiliki keterbatasan, insya Allah itu akan di hadapan Allah tidak akan banyak hisabnya atau bertanggung jawabnya. Baik, bismillah, kita lanjutkan al-hikamnya, itu sebagai penyemangat kita agar kita menyadari betul bahwa hidup ini sementara, bahwa di mana ada pertemuan itu pasti ada perpisahan, dan apapun yang kita lakukan di dunia pasti ada pertanggungjawabannya, ada catatannya. Makanya jangan khawatir, jangan kemudian bingung ada orang yang menyakiti kita. Dan sebaliknya pada diri kita, ya jangan kemudian seenaknya sendiri dengan sikap dan perilaku kita seakan-akan Allah itu tidak tahu, tetapi Allah sesungguhnya maha tahu atas segala apa yang kita lakukan. Dan tidak ada satupun amal perbuatan kita yang terlewatkan sedetik pun dari pandangannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Maha As-Sami dan Al-Basir. Baik, pasal ke-14. Bismillahirrahmanirrahim. Al-kaunu kulluhu dzulmatun. Alam itu semuanya hakikatnya adalah gelap. Dzulmatun ini bisa dimaknai gelap. Wa innama anarahu dzuhurul haqqi fihi. Sedangkan yang meneranginya, yang membuat tampak segala apa yang ada di alam itu, sesungguhnya adalah karena haknya Allah yang menampakkan cahayanya atas barang-barang tersebut. Dan kemudian saya lanjutkan terjemahnya terlebih dahulu, nanti saya lanjutkan penjelasannya.
famarra'al kauna wa lam yashhadu fihi, yang artinya maka barang siapa yang melihat alam ini kemudian dia tidak melihat Allah di dalamnya, au indahu au qablahu au ba'dahu, baik itu kemudian di dalamnya kemudian tampak dari luarnya, sebelum adanya alam itu maupun sesudahnya alam itu, maka benar-benar faqad aghfazahu, dia benar-benar disilokan wujudul anwari, dengan silapan atau dengan hijab pemandangan dunia, yang itu kemudian au ujibat anhu sumusul ma'arifi bisuhubil athar, maka dengan tutupan atau hijab itu sesungguhnya dia tidak bisa melihat dengan hakikatnya. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, di pasal 14 ini sesungguhnya sejatinya alam ini semuanya gelap. Alam dunia, alam akhirat, bahkan apapun yang ada di dalamnya ini sejatinya tidak tampak semuanya. Punten, kita bisa melihat seluruh benda-benda di sekeliling kita saat ini, ada tas, ada HP, ada meja, ada kursi dan lain sebagainya. Ini kalau kemudian Allah tidak menitipkan nikmatnya kepada kita, ya kita tidak bisa melihat. Nikmat apa kalau misalkan itu ditutup kita tidak bisa melihat? Nikmat mata. Maka nikmat mata yang Allah berikan atas diri mata ini adalah sebagai bentuk nurnya Allah, cahayanya Allah. Dan andaikan cahayanya Allah ini tidak ditampakkan atas benda-benda itu, maka mustahil, muskil, bahasa Arabnya muskil, tidak mungkin kita itu bisa melihat satu dengan yang lainnya. Karena tampaknya benda-benda itu adalah karena nurnya Allah. Dan barang siapa yang tatkala melihat benda-benda itu, baik dari luarnya maupun di dalamnya, sebelumnya ada benda itu maupun sesudahnya ada benda itu, kok tidak tampak Allah di sana, maka ini dikatakan sebagai orang yang tersesat. Delok tembok kok gak eling Gusti Allah, ini orang yang akan tersesat. Karena apa? Dia nanti akan mudah diombang-ambingkan dengan penampilan tembok itu. Oh, nek warnane abang gak seneng aku seneng warnane hijau. Begitu sudah warna hijau dicoret-coret anak, sopo sing coret-coret itu? Perasaan kita akan mudah berubah-ubah. Tapi kalau melihat dinding ini sejatinya adalah Allah, coret-coretan apapun, warna apapun tidak akan mempengaruhi suasana hati panjenengan. Sehingga dengan latihannya seperti itu, melihat segala sesuatu bahwa itu adalah Allah, maka insya Allah jenengan akan selalu tenang dimanapun berada, dalam keadaan bagaimanapun insya Allah tetap tenang. Digambarkan, saya hubungkan dengan ilmu materi magnet rezeki. Jika seseorang meyakini bahwa segala sesuatu itu Allah, maka contohnya seperti ini. Misalkan Bu Yayu berjalan, Bu Yayu mana? Ganti-ganti Bu Alin, Bu Alin. Bu Alin ini misalkan berjalan, lalu kemudian dari belakang, misalkan ini adalah Bu Heni misalkan, berjalan juga, lalu menyenggol Bu Alin. Bu Alin kemudian terjatuh, ndelosor. Ini pernah saya sampaikan di rumah kalau tidak salah. Maka begitu noleh, itu pasti akan muncul pertanyaan makhluk, loh, lah apa Bu sampean kok nabrak aku? Rodok kasar ini sampean gak ndelok ah. Aku kok sampean tabrak. Ada alat kasar lagi. Ya lah pengasarnya. Jadi intinya kalau kita ditabrak, maka kita menoleh ke belakang, dan ketika kita lihat oh itu teman kita atau siapapun, pasti muncul pertanyaan sesama makhluk. Tapi beda lagi jika misalkan Bu Alin berjalan lagi, kok contohnya Bu Alin tiba mana biar sama contohnya gitu. Bu Alin berjalan, suatu ketika Allah izinkan, Allah pantaskan hadir di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi. Dan tatkala berjalan ketabrak iring-iringan imam besar Masjidil Haram, Imam Sudais. Maka begitu ketabrak, dan Bu Alin itu sangat mengidolakan Imam Sudais, bacaan Al-Qur'annya Masya Allah, Subhanallah. Begitu noleh, bukan pertanyaan lagi, loh, ya Allah, Alhamdulillah ya Allah. Bahkan mungkin selfie, bahkan sampai seperti itu. Adabnya kita mungkin nyuruh sewu cium tangan karena bertemu dengan orang yang soleh, orang yang kita tuakan dan lain sebagainya. Apalagi kalau kemudian kita berjalan, lalu kemudian yang nabrak ini Allah, harusnya kita itu sikap kita bahagianya melebihi dibanding ketika ditabrak oleh Imam Sudais. Monggo yang hadir. Jadi begitu kok ketabrak, monggo pinara. Salam.
Sur. Nggih. Saya lanjutkan nggih. Begitu kok ketabrak oleh Masya Allah di belakang itu adalah Allah, maka harusnya bahagianya melebihi ketika ditabrak Imam Sudais. Tidak hanya selfie, tidak hanya tanda tangan, tidak hanya salim, tetapi yang ada boleh jadi kalimatnya ngeten. Ini kalimat orang yang soleh. Ini kalimat orang yang soleh. Ya Allah, andaikan kau nabrak lagi nggak apa-apa ya Allah. Ini kalimat orang yang soleh. Ini kalimatnya orang beriman. Malih mboten napa-napa ya Allah. Kalau ikhlas, kalau rowo men jenengan tabrak ya Allah. Kalau ikhlas, kalau ridho sakarepe jenengan ya Allah. Karena itu tadi ditabrak Imam Sudais seneng, bahagia. Bahkan kalau boleh terulang kembali, mboten napa-napa sing menika kula saged hadir malih dhateng Masjidil Haram ya Allah. Maka pertanyaan sederhana, siapa yang menggerakkan Bu Eni nabrak Bu Alin, Imam Sudais nabrak Bu Alin, sejatinya yang menggerakkan adalah Allah. Maka masalah apapun, kecil atau besar, sejatinya Allah yang mendatangkan. Maka orang yang beriman, orang yang soleh akan tetap bahagia. Bahkan kalimatnya tadi, dan ini mboten bahasa wong Jawa, gak ila Ustaz ngucap ngoten mboten. Kalau bahasa Sunda pamali mboten. Jadi kalau panjenengan dapat masalah, kalimatnya jenengan dengan keyakinan bahwa ini Allah yang menghadirkan, mboten masalah ya Allah. Jangan kalimat yang ono maneh, apa maneh ya Allah gak mari-mari. Nah. Padahal kalau ditabrak Imam Sudais, jenengan dihadirkan ke Masjidil Haram, masih bolak-balik ini lho purun. Kan ngoten nggih? Karena hidup idola itu. Jadi karena idola, maka kemudian kita senang. Maka bagaimana sekarang ibu-ibu dan bapak-bapak relawan SCD dan pemirsa di TV, kita itu mengidolakan Allah. Ya napa carane? Bagaimana kita itu mengidolakan Allah dalam kondisi apapun, pujilah Allah. Puji terima kasih ya Allah, kalau ikhlas, kalau ridho. Malih mboten napa ya Allah. Ya Allah kok ketinggalan dangu mboten enten masalah ya Allah. Napa jenengan supe datang kula ya Allah. Kan ada hadisnya itu. Barang siapa yang dicintai oleh Allah, maka Allah pasti akan mengujinya. Berarti kan indikator dicintai diuji. Tapi juga nyon sewu, tidak selalu diuji itu bentuk dicintai. Boleh jadi ini untuk mengingatkan, ini sebagai teguran. Tapi ini tetap sebagai bentuk cintanya Allah. Syariat tidak. Begitu jenengan jatuh, oh kalau nggak ada dosa dilingakan kalian Allah, oh kalau diseneni, kalau dihukum, kalau diazab kalian Allah. Tapi kalau sejati hakikat ma'rifatnya Allah, sejatinya tidak ada yang kemudian selain bentuk cintanya Allah. Karena apa? Dengan diingatkan kita menjadi sadar. Dengan diingatkan kita menjadi lebih berhati-hati. Dengan diingatkan kita akhirnya kembali datang kepada Allah. Berdoa, sujud, nangis-nangis, biyen nandiae nggih ya Allah, mboten enten masalah nggih, mboten eling. Lah saniki enten masalah ya Allah. Dan hebatnya Allah tidak sama seperti diri kita yang kadang kesabaran ada batasnya. Delok nek wayahe butuh nek gak butuh delok nek lali plus gak ana kabare ya. Tapi kalau Allah mboten. Ketika kita satu jengkal menuju Allah, Allah satu hasta. Ketika kita kemudian berjalan menuju Allah, Allah berlari, Allah menyambut. Begitu jangan menyebut, ya Rob, ya Allah, wahai hambaku, engkau minta apa? Kalimatnya langsung seperti itu. Karena ini memang sesuatu yang sangat diharapkan oleh Allah. Pulangnya kita kembali, menemukannya kembali jalan pulang kita kepada Allah, itu yang sangat diharapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Bapak Ibu semua yang dimuliakan oleh Allah, mari kita bersama-sama terus mengingatkan, terus saling menasehati bahwa sesungguhnya jalan pulang adalah jalan kebahagiaan. Jalan ketaatan, jalan nurut manutnya kepada Allah adalah jalan hakikat sesungguhnya keberhasilan, kebahagiaan, kesuksesan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hakikatnya hidup yaitu manakala ada seorang makhluk mau melakukan segala sesuatu atas keinginannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, nuruti sing duwe, sing nyiptakno, maka insya Allah sesuai dengan karepe Allah nanti pasti akan bahagia. Sebagaimana nyun sewu, televisi dibuat,
maka aturan-aturan di dalam televisi ini ya sesuai dengan aturan si pembuatnya. Kok diotak-atik, maka yang terjadi banyak rusaknya. Wis gak asli maneh, sudah bongkaran. Dan tangan-tangan makhluk itu tangan-tangan ketidaksempurnaan. Tangan-tangan yang membeli, yang menggunakan bukan tangan-tangan kesempurnaan. Tapi kalau tangan-tangan yang memproduksi, insya Allah ini tangan-tangan yang lebih baik dibanding yang memanfaatkan. Oleh karena itu, sehebat apapun diri kita, mari seringkali kita bertanya, ya Allah, jenengan ciptakan kula niku sakjane panjenengan kengken napa sih ya Allah? Oh ibadah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ibadah sing kados ya napa ya Allah? Karena masing-masing individu pasti punya misi dari Allah yang dititipkan kepada kita. Ana sing dadi guru, ya wis mulango sing apik, sing sabar, aja muring-muringan. Nek wae rapotan muridmu gak ana biji sing apik, masyarakat gak ngirim tugas ngoten ya. Sing dagang ya sing jujur, sing napa angkatan, napa militer, polisi, TNI, ya sudah lakukan tugasmu dengan sebaik mungkin. Ibu rumah tangga lakukan tugasmu, jadilah seorang istri yang amanah dan lain sebagainya. Maka insya Allah setiap individu ada misi yang Allah titipkan kepadanya. Dan saya lanjutkan sedikit. Watuk didik. Maka sesungguhnya Bapak Ibu semuanya dimuliakan oleh Allah, apapun yang bisa terlihat itu sejatinya karena ada nurnya Allah yang dihadirkan. Nggih, matur nuwun. Yang dihadirkan oleh Allah kepada diri kita. Andaikan gelap maka tidak akan tampak. Kalau toh pun tampak, maka meskipun pandangan dohirnya tidak bisa melihat, yang terpenting adalah pandangan batin. Karena pandangan dohir itu bisa tertipu. Kalau pandangan batin insya Allah lebih jujur. Makanya meskipun lampu mati, di rumah kok lampu mati, terus mari ngoten jenengan sanjang, dalelelen do endi mbubu aku lali, elingku lho. Jenengan meskipun kondisi rumah gelap, jenengan akan berjalan atas dasar pengalaman dan ingatan, memang rumahnya sendiri. Belok kanan, belok kiri, lurus wae, aja ndelok spion misalkan ngoten nggih. Maka insya Allah jenengan akan menemukan karena tahu lemari letaknya di mana. Selorokane sebelah pundi, liline nang selorokan nomor pinten iku semerat. Ini yang namanya pandangan batin. Pandangan dohir ini kadang bisa menipu. Contoh, kalau kita hanya memaksimalkan pandangan dohir saja, kondisi tidak lampu mati, anak tanya lilin, maka tidak dijawab. Bu ngerti lilin? Gaya apa lilin itu? Padahal kita tahu lilin itu ada di lemari, tapi jawabannya tidak sesuai dengan pertanyaan. Karena apa? Pandangan dohir mudah ditipu oleh perasaan. Loh padang ini kok takok lilin. Tapi begitu tatkala gelap, kita lebih jujur. Bu ngerti lilin? Oh lilin nang kono, jupuken. Misalkan seperti itu. Makanya sekali lagi tatkala kita ada masalah pun juga demikian. Kegelapan itu bisa dimaknai masalah. Orang akan jauh lebih jujur tatkala ada masalah. Dan saya titip kejujuran itu yang paling terpenting kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kepada makhluk jenengan curhat, jenengan cerita boleh, tapi jangan menyandarkan keadaan panjenengan kepada makhluk itu. Karena apa? Kadang makhluk nek disambati aku ya padha ae. Aku sumpah kau nang padha wis nang kene wong loro ya. Ngene rene ngopi-ngopi nggih. Makanya boleh curhat kepada makhluk, tapi yang lebih terpenting dan utama adalah curhat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Yai Ma'ruf Islamuddin, saya kutip sedikit. Kok ana wong duwe masalah, curhate nang menungso, iki ngono nggarai malaikat grewegeten. Khususipun malaikat nanti akan mengatakan kepada Allah, ya Allah, misalkan kula nggak ada masalah, kula niki curhatan Pak Andi misalkan, Pak Andi kula niki enten masalah bla 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 dan lain sebagainya. Ya napa niki jalan keluare? Dan saya menyandarkan masalah saya kepada Pak Andi. Saya yakin Pak Andi nanti mampu memberikan solusi dan masalah saya akan selesai melalui Pak Andi. Ini tidak boleh. Karena apa? Begitu saya cerita masalah saya kepada Pak Andi dengan harapan Pak Andi yang mampu memberikan solusinya, malaikat iki gregeten. Cara bahasa Allah itu yang memberikan masalah, lalu kemudian jenengan ini cerita-cerita kok gak terima. Aku loh diuji karo Allah gak terima aku. Kayak ngoten, ketika kita itu sambat terhadap makhluk, dan yang paling tidak menyukai adalah malaikat penjaga neraka. Lho cek kendele wong iki. Dikai masalah Allah malah gak melayu nang Gusti Allah, malah cerita-cerita nang maluke. Dudu-duduna eleke Gusti Allah. Cerita-cerita eleke Gusti Allah. Maka yang seperti ini malaikat Malik penjaga neraka gak terima.
Lah iya, sing kei masalah Allah kok gak malah moro nang Gusti Allah. Ya, jadi sekali lagi ini penting Bapak Ibu semua yang dimuliakan oleh Allah. Al-Hikam mengajarkan kepada kita kesabaran, keikhlasan, ketabahan dalam menjalani setiap episode kehidupan. Mudah-mudahan Allah ridho dengan ilmu yang didapat di sore hari ini, dan mudah-mudahan dengan ilmu yang kita dapat atas keridhaan Allah, Allah angkat masalah-masalah kita, Allah ganti dengan kebahagiaan, kemuliaan, kenikmatan dan keberhasilan pada diri kita, hingga akhirnya kita pulang kembali dalam keadaan husnul khotimah. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan membawa manfaat dan barokah buat kita semuanya. Akhirul kalam, Allahumma fiq wa ila mitorik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.